Kendala itu biasanya teman-teman akan terjadi ketika peternak memasukkan bahan. Kenapa seperti itu? Bahan tentunya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara ternak kambing bagi orang-orang yang punya kesibukan lain. Artinya dengan cara ini, walaupun kita nanti ternak kambing dengan populasi yang cukup banyak, kita masih tetap bisa punya aktivitas lain, teman-teman. Artinya tidak mengganggu. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini kita akan membicarakan ternak kambing sistem fattening atau penggemukan, atau juga bisa dengan sistem pembesaran. Nah, sebelum kita lanjut pada hal yang paling utama, terkadang kita ini masih bingung apa sih bedanya antara penggemukan dan pembesaran. Jadi begini teman-teman, untuk penggemukan itu kebanyakan jantan ya, kambing jantan ini biasanya dibongkar 8 bulan atau 1 tahun sekali. Ini biasanya bongkarnya ketika hari raya kurban. Nah, ini yang disebut penggemukan atau fattening. Sedangkan pembesaran ini istilahnya waktunya singkat, bisa 3 bulan atau 4 bulan panen. Dan ini kebanyakan kambing betina. Jadi kita memasukkan kandang dengan bahan harga 700-an atau 800-an. Kita besarkan dengan pakan yang full. Nanti setelah 3 bulan kita bongkar, kita jual baik ke pasar atau pengepul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ternak kambing bagi orang-orang sibuk ya teman-teman. Memang cocoknya ya antara dua sistem itu, antara fattening dan pembesaran, penggemukan dan pembesaran maksud saya. Kenapa seperti itu? Karena cara ini sistem pengerjaannya tidak terlalu ribet, tidak terlalu menyita waktu peternak teman-teman. Karena sistem pembesaran dan penggemukan itu istilah kata kita ini cukup ngasih pakan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Beda lagi dengan breeding. Kalau breeding bagi orang-orang yang sangat sibuk memang tidak recommended, karena sistem pengerjaannya menyita waktu. Karena di sini harus mengetahui masa birahi, mengawinkan, dan lagi ya kita harus banyak melihat ke kandang. Artinya perhatian ke kandang ketika panen-panen cempe itu kan sering kecepit, atau mungkin ada kendala apa sehingga waktu kita tersita. Untuk penggemukan, kendala itu biasanya teman-teman akan terjadi ketika peternak memasukkan bahan. Kenapa seperti itu? Bahan tentunya dari berbagai kandang peternak, sistem dan pola pakannya pasti berbeda. Nah, ketika akan masuk di kandang kita di penggemukan itu tadi atau pembesaran, itu kendala utama itu tentang adaptasi pakan. Nah, ini harus dilatih secara bertahap, biasanya 3-7 hari. Nanti juga sudah mapan teman-teman dengan pakan jenis baru di kandang kita. Kendala kedua itu biasanya kambing pertama masuk ke kandang itu pilek dan sakit mata. Nah, untuk hal yang seperti itu saya yakin kalian semuanya sudah
paham cara menanganinya seperti apa. Nah, kenapa penggemukan dan pembesaran ini cocok bagi orang yang sibuk, artinya tidak mengganggu aktivitas lain bagi seorang peternak yang menggeluti di sistem pembesaran atau penggemukan. Karena yaitu tadi, ini sistem pengerjaannya ringkas, dan ini sistem pakannya kalian harus beli, semuanya beli. Baik pakan kita buat pakan fermentasi dari berbagai jenis yang kita campur aduk, ataupun daun singkongnya kita beli, kita bikin silase seperti itu teman-teman. Jadi walaupun penggemukan atau pembesaran, kalau kita masih memakai daun singkong yang kita buat silase, itu tujuannya biar tidak terlalu boros pakan. Kalaupun mau ngarit jenis hijauan atau rumput, itu sedikit saja sudah cukup sebagai pelengkap untuk kambing. Jadi biar dia itu tetap makan hijauan teman-teman. Namun sebenarnya tanpa ngarit rumput, kalau di sistem pembesaran tetap bagus. Tapi diantara yang bagus tentu akan ada yang lebih bagus, yaitu dengan cara kita kasih pakan hijauan segar juga, tapi di sini rumput. Nah, apakah hitung-hitungan seperti itu masih ketemu? Masih ketemu teman-teman. Kalau kalian penggemukan, cari bahan yang harga 14 atau 12 terserah kalian, nanti dipelihara selama 8 bulan atau 1 tahun. Ketika dibongkar masih ketemu, masih dapat untung teman-teman. Dan yang utama, masih dapat untung dari hasil ternak kambing, plus tidak mengganggu aktivitas kita lainnya. Misalkan kalian ini pebisnis atau kerja kantor, atau kalian juga seorang petani yang lahannya luas. Jadi dengan cara ternak kambing seperti ini, kalian tidak akan terganggu aktivitasnya. Kalau ngomong-ngomong untung mana? Pembesaran, penggemukan dengan pakan beli dan yang kita ngarit sendiri. Ya jelas lebih untung yang ngarit sendiri, karena kita tidak beli pakan. Kos 1 bulannya atau pengeluaran 1 bulannya kan beda untuk pakan. Kalau ngarit sendiri tentunya kita cuman terpotong biaya beli bensin ataupun menyita waktu. Nah, kalau beli ya jelas beda keuntungannya teman-teman. Pasti selisihnya banyak karena kita pakannya beli. Dan untuk ternak kambing seperti ini teman-teman, akan sangat disarankan kalian harus punya bos. Jadi kalian harus punya mitra. Karena kalau kalian ini ternak kambing dalam jumlah banyak, ketika kalian menjual sendiri di pasar, mungkin kalian bisa menjualnya 3, 4 atau 5, nggak bisa secara bersamaan ya teman-teman. Nah, kalau kalian punya bos, sistem mitra, maka kalian misalkan 50 ekor atau 40 ekor bisa sekali bongkar secara bersamaan. Enaknya kalau punya bos seperti itu. Jadi bahan kita ngambil di tempat bos, nanti ketika bongkar ya kita pasrah dengan bos. Jadi kita tidak dipusingkan dengan penjualan, karena seberapa banyak kambing kalian, kalau kalian terkendala dengan penjualan, tentu ya akan repot juga. Lebih-lebih kalau sistem fattening atau penggemukan kambing jantan, karena masa yang akan sangat ditunggu-tunggu itu Lebaran haji atau hari raya kurban. Kalau masa itu sudah lewat, kalian akan susah menjualnya.
Jadi memang ini cocoknya harus punya mitra atau bos. Nah, jadi kalian cari itu pedagang-pedagang kambing di daerah kalian itu kira-kira siap nggak ngisi dan bongkar gitu ya teman-teman. Nah, dalam ternak kambing itu yang harus diutamakan seperti yang kalian sendiri sudah diterapkan di kandang-kandang kalian, tetap yang utama pakan. Jadi pakan ini terjamin, artinya selalu punya stok sehingga kambing tidak pernah kelaparan. Kendala kematian di semua sistem peternakan baik fattening ataupun breeding pasti ada teman-teman. Tapi kalau di fattening ini minim, lebih minim kemungkinan mengalami kematian, angkanya sangat sedikit. Biasanya kalau di fattening ini penyebab kematian ini kebanyakan mencret teman-teman. Ketika kambing ini baru masuk itu karena adaptasi pakan itu biasanya pencernaannya terganggu. Tentu kalian bisa tanggulangi biar tidak menjadi mati kambing kita itu. Ketika melihat kambingnya mencret, sebaiknya cepat-cepat dikasih obat, bisa diapet atau kalian bisa kasih pakan daun jambu biji. Jadi ternak kambing yang recommended untuk kalian yang super sibuk atau punya aktivitas lain supaya ternak ini enggak mengganggu aktivitas kalian, yaitu ada di sistem pembesaran atau penggemukan. Pakannya serba beli. Dan di sini suami istri harus benar-benar saling support. Artinya ketika sang suami sedang ada aktivitas di luar, istri-istri peternak ini harus aktif di kandang. Misalkan ngasih pakan pagi ketika suaminya lagi pergi atau memang sibuk belum nggak sempat ngasih pakan pagi, ya istri juga dituntut harus ngasih pakan. Atau siang hari suami belum pulang, istrinya ngasih pakan. Atau di saat sore hari suaminya belum pulang, ya istrinya harus ngasih pakan supaya kambing-kambing kita ini terjaga kesehatannya. Untuk fattening sebaiknya minum dipersiapkan di belakang teman-teman, langsung saja biar tidak terlalu repot. Jadi disiapkan ember-ember seperti ini ya, supaya kambing ini minum sendiri. Nah, ini bisa kalian ganti airnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Untuk kandang penggemukan seperti ini teman-teman, sebaiknya kalian bikin tidak usah terlalu lebar ya. Ini cukup dengan lebar 50 cm kali 120 cm. Kenapa seperti itu? Supaya kambing ini tidak terlalu banyak gerak, jadi dia makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Dengan seperti itu kambing ini akan cepat gemuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau untuk perawatan, kalian bisa ngasih minum obat cacing sebulan sekali juga bisa. Nah, ketika kambing-kambing jantan birahi itu biasanya akan mengganggu nafsu makannya, selera makan, ini bisa menyebabkan kambing kurus. Nah, maka dari itu ketika kambing kalian birahi, sebaiknya kalian suntik dengan vitamin B kompleks, takarannya 5 mili ya teman-teman, supaya nafsu makannya kuat sehingga tidak menyebabkan kambing ini menjadi kurus. Atau kalian bisa menurunkan birahi si kambing dengan cara dimandikan. Nah, waktu pemandian ini campuri dengan pastak airnya teman-teman, supaya kalau ada kutu atau penyebab gatal-gatal di kambing itu bisa mati. Dan ketika kambing ini dingin, itu
birainya reda. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan saya sangat berharap kepada kalian semua untuk terus mendukung channel ini supaya lebih baik lagi dengan cara like, komen, dan subscribe, juga share. Aktifkan notifikasinya agar kalian selalu mendapat pemberitahuan ketika channel ini mengupload video terbaru. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.